siang pemirsa, senang sekali saya Widya Fitri bisa menjumpai Anda dalam program berita utama kali ini. Pemirsa, konflik perbatasan wilayah Indonesia kembali mencuat ke permukaan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki garis perbatasan darat dan laut yang membentang di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Namun, di sejumlah titik perbatasan, masih terdapat ketidaksepahaman dan perbedaan klaim yang memicu konflik, baik secara administratif maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Permasalahan perbatasan ini tidak hanya berdampak pada hubungan antar negara, namun juga secara langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Jika tidak ditangani dengan tepat, konflik seperti ini dapat memicu gangguan terhadap pertahanan negara, seperti pelanggaran wilayah oleh aparat asing, aktivitas militer yang tidak terkoordinasi, hingga penyusupan yang membahayakan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, penyelesaian konflik perbatasan menjadi bagian penting dalam strategi menjaga keutuhan wilayah dan ketahanan nasional Indonesia. Selamat siang pemirsa, dengan saya Diva Ruci Ardani. Kali ini kita akan menyajikan informasi seputar konflik perbatasan yang kian memanas. Isu ini bukan sekedar urusan diplomasi, tetapi juga menyangkut kedaulatan negara dan keselamatan warga di wilayah perbatasan. Berbagai persoalan masih ditemukan di sejumlah titik, baik di darat maupun di laut. Pemirsa, kita awali dari Kalimantan Utara, yaitu Pulau Sebatik, yang terbagi antara Indonesia di bagian selatan dan Malaysia di bagian utara, masih menyimpan persoalan perbatasan yang belum tuntas. Garis batas di pulau ini hanya ditandai dengan adanya patok kecil tanpa pagar atau pos pengawasan resmi. Setiap hari, warga dari kedua negara melintasi batas ini tanpa pemeriksaan, karena belum adanya pos perbatasan yang kokoh. Hingga kini, proses klarifikasi dan demarkasi wilayah masih terus dilakukan oleh kedua pemerintah. Sengketa ini berakar dari perjanjian batas kolonial Belanda dan Inggris yang tidak jelas implementasinya. Akibatnya, muncul kebingungan administratif dan potensi pelanggaran kedaulatan di wilayah perbatasan. Pemirsa, kita bergeser ke timur Indonesia. Sengketa perbatasan juga terjadi di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Enclave Okusi, wilayah Timor Leste yang dikelilingi dataran Indonesia. Untuk menuju wilayah utama negaranya, warga Okusi harus melintasi wilayah Indonesia yang sering menimbulkan persoalan lintas batas. Konflik dipicu oleh perbedaan penafsiran batas dan pembukaan lahan oleh warga Okusi di zona netral. Lahan-lahan ini diklaim oleh warga negara keduanya karena belum memiliki kejelasan hukum. Akibatnya sering terjadi bentrokan fisik, terutama saat pembangunan berlangsung di lahan yang masih disengketakan. Pemirsa, dari konflik daratan kita bergeser ke perairan. Sengketa juga terjadi di Laut Natuna Utara, kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam dan menjadi rebutan klaim antara Indonesia dengan negara lainnya. Meski berada di zona ekonomi eksklusif Indonesia, Tiongkok mengklaim sebagian wilayah ini lewat peta sepihak, yaitu Nine Days Line, yang tidak diakui oleh hukum internasional. Pada tahun 2021, Tiongkok sempat meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran migas di Blok Tuna, namun ditolak tegas oleh pemerintah. Sebagai respon, pemerintah memperkuat patroli militer dengan mengirim kapal nelayan lokal dan membentuk satuan TNI terintegrasi di Natuna. Akibatnya, kehadiran negara makin terasa, memperkuat kedaulatan dan memberi rasa aman. Diplomasi pun terus digalakkan lewat ASEAN dan PBB agar Natuna tetap damai dan dalam kendali Indonesia. Baik, berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Selamat siang pemirsa, saya Karumilandri akan melanjutkan berita yang sudah rekan saya sampaikan tadi. Sengketa di Blok Ambalat ini adalah sengketa batas wilayah yang sudah lama terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Sama seperti Natuna, masalah di Blok Ambalat ini juga karena potensi sumber daya alamnya yang besar di laut tersebut. Blok Ambalat diperkirakan punya kandungan minyak dan gas yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Ambalat adalah wilayah laut seluas 15.235 km persegi yang ada di Selat Makassar. Awal mula masalah wilayah Blok Ambalat ini terjadi sejak tahun 1969, waktu kedua negara melakukan penelitian di dasar laut. Pemirsa, berita selanjutnya yaitu masalah Pulau Sipadan dan Lijitan. Pulau Sipadan dan Lijitan dulunya pernah menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dua pulau ini terletak di Selat Makassar dan termasuk pulau perbatasan di Kalimantan Timur. Masalah ini sudah ada sejak tahun 1967, tetapi keputusannya baru keluar tahun 2002 yang memutuskan bahwa pulau itu milik Malaysia. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah yang diterima oleh Mahkamah Internasional dari Malaysia. Pemirsa, kita lanjutkan ke berita perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Pangkostrat Legend Edi Rahmadi mengatakan perbatasan Indonesia Papua Nugini cukup rawan sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Meski minim pergeseran patok pembatas negara seperti yang sering terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Permasalahan yang dihadapi cukup serius, misalnya penyelundupan narkoba, banyaknya imigran gelap dari Papua Nugini yang masuk, dan juga separatisme. Karena itu wilayah perbatasan di sana harus dijaga dan disejahterakan masyarakatnya. Dalam misi pengamanan daerah, perbatasan tersebut sebanyak 450 tentara diberangkatkan untuk menjalankan misi pengamanan daerah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Mereka akan disebar di 16 posisi di sepanjang Kabupaten Merauke dan Kabupaten Bovendigul. Berita selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Faktor penyebab terjadinya sengketa batas wilayah antara lain yang pertama, yang membuat masyarakat perbatasan dilema adalah faktor ekonomi. Apalagi daerah-daerah perbatasan jarang dijamah oleh pemerintah. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Mengawasi negara maritim yang memiliki ribuan pulau bukanlah hal yang mudah. Apalagi wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan. Yang ketiga, perjanjian batas wilayah yang kurang jelas. Hingga saat ini, masih banyak wilayah perbatasan darat dan laut yang bermasalah karena belum mendapat kesepakatan. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini membuat tidak disepakatinya garis batas yang tetap sehingga bisa memunculkan konflik. Pemerintah sejauh ini telah banyak melakukan upaya-upaya yang guna untuk melindungi dan mempertahankan wilayah negara, khususnya yang berhubungan dengan perbatasan negara. Yang pertama, memperbaiki akses jalan menuju daerah perbatasan. Yang kedua, membuka akses informasi kepada daerah perbatasan. Yang ketiga, pembangunan fasilitas-fasilitas layanan publik yang memadai. Selain itu, diperlukan juga kerjasama dengan negara lain untuk menetapkan garis batas luar. Saran yang dapat diberikan agar kejadian tidak terulang lagi. Yang pertama, perlu segera dibuat peraturan kewilayahan yang jelas dan bersifat menyeluruh, baik di wilayah darat, udara, maupun laut. Yang kedua, pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan pulau-pulau yang menjadi titik pangkal batas wilayah dengan melaksanakan pembangunan.
Yang ketiga, penyelesaian masalah perbatasan yang sekarang terjadi dengan beberapa negara tetangga tetap dilakukan dengan metode border diplomasi. Dan apabila terjadi sengketa, maka hendaknya tetap dalam jalur penyelesaian sengketa. Dan diusahakan tetap menggunakan upaya penyelesaian sengketa secara non-yurisdiksional untuk melindungi kedaulatan negara. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Nabila Rahmatul Fadilah, pamit undur diri dan sampai jumpa.